dua sesi. Yang pertama ini the vision of discipleship ya, jadi visi discipleship. Nanti yang kedua itu calling of discipleship ya. Nanti akan ada perbedaannya. Ada dua kejadian ya yang membuat saya waktu itu merenungkan cukup dalam mengenai tema ini ya. Yaitu ada satu kejadian di Jakarta ya. Satu hari itu diberitakan ada satu mahasiswi ya, seorang mahasiswi dari satu universitas yang terkenal di Jakarta itu hilang ya. Hilang, dia nggak pulang ke rumah. Jadi keluarganya itu langsung wah kalang kabut ya. Teman-temannya juga keluarganya cari dia ya di mana-mana gitu ya. Termasuk pacarnya juga ikut cari gitu ya. Ternyata nggak lama besoknya diketemukan ya di pinggir tol Bandung ya. Jadi kira-kira 2-3 jam dari Jakarta itu dia ada ditemukan udah mati ya di dalam mobil dia di pinggir tol, dibunuh ya. Nah, singkat cerita polisi langsung ya periksa apa masalahnya dan sebagainya. Akhirnya diketemukan, kira-kira tahu siapa yang ngebunuh? Pacarnya sendiri ya. Jadi singkat cerita pacarnya ini ya mereka berhubungan tubuh, hamil, terus si cewek ini minta pertanggungjawaban, kalap dan sebagainya, terus akhirnya mati. Nah, kelihatannya ceritanya cuman begitu sederhana ya. Cuman saya itu penasaran gitu loh. Ini gimana sih ceritanya? Nah, terus habis gitu teman-temannya juga yang di kampus itu juga penasaran ya. Jadi mereka ngecek, mereka itu punya account. Kalian pernah ada yang ikut ini enggak? Friendster. Sekarang masih punya accountnya. Udah tutup ya, udah bubar ya. Sekarang Facebook ya, lebih keren. Jadi dulu tuh zamannya Friendster ya, kira-kira 7 tahun yang lalu. Dicek ya accountnya si cowoknya ini, itu di situ kan selalu ditulis ya untuk perkenalan itu apa yang buku favorit kamu. Di situ dia tulis The Bible ya, Alkitab, itu buku favorit dia. Lalu movie favorite kamu itu apa? Di situ ditulis The Passion of the Christ. Nah, ini adalah orang yang favoritnya Alkitab, yang suka film yang begitu indah, tetapi bunuh pacarnya sendiri. Itu saya shock juga ya. Nah, lalu yang kedua, berselang nggak lama ya, itu Jakarta heboh ya. Jakarta itu heboh. Kenapa? Karena ada potongan-potongan tubuh ya. Jadi potongan tubuh yang pertama diketemukan di Jakarta Timur tangannya, ya kan? Terus setelah itu di Depok ketemu kepalanya ya, setelah itu di Tangerang ketemu kakinya, terus ketemu badannya dan sebagainya. Kira-kira 3-4 hari diketemukan seluruh tubuh itu utuh. Ternyata memang punya satu orang ya. Nah, singkat cerita, jadi orang ini dibunuh oleh satu gangster ya, satu preman lah, satu kelompok preman di sana. Itu karena sederhana lah, ini orang mau pulang ngelewatin satu gang gitu ya, dimana preman itu sudah menempati satu rumah ya, mereka itu debt collector ya. Yang punya rumah itu karena nggak bisa bayar utang, diusir, rumahnya dihuni sama mereka. Nah, ini pemuda ini lewat, biasalah dimintain uang rokok, dan pertamanya sih dikasih, tapi lama-lama kan juga sebel kan. Nah, akhirnya nggak ngasih, satu hari dipegang, dibunuh di dalam, terus dimutilasi ya. Nah, setelah kejadian itu wartawan nanya tetangga-tetangganya, ini pemuda-pemuda di sini ini aktivitasnya apa aja sih sehari-hari? Dia bilang, waduh selalu bikin keributan ya, pasang musik keras-keras, terus denger botol pecah, botol berterbangan kemana-mana, mabok-mabokan dan sebagainya gitu. Itu hari biasa. Tapi kalau hari Minggu ada kebaktian gereja. Ya, orang yang sama ya, bukan orang lain datang ya. Orang yang sama, kalau hari biasa itu mabuk-mabukan ya, pasang musik keras-keras, tapi hari Minggu ke gereja. Ada buka gereja di situ. Nah, saudara, ini ngeri sekali ya. Dan ini bukan sesuatu yang it's out there ya. Oh, itu ada di sini. Itu kejadian di sekitar kita. Ya. Ini namanya apa? Fenomena seperti ini ya. Di situ saya tulis ini yang namanya spiritual dichotomy. Ya, kalian tahu nggak spiritual dichotomy itu apa? Di itu dua, kotomi itu ruangan. Ya, spiritual dichotomy itu jadi spiritualnya orang itu terdiri dari ruangan, 2 ruangan atau 2 kotak. Yang ini sama ini nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, maksudnya apa? Di sini ini semua kegiatan rohani. Dia bisa ke gereja, berdoa, ya, baca Alkitab, segala macam. Ini penuh dengan rohani, ya kan? Hari ini saudara, kalau saudara mau cari khotbah apapun aja saudara bisa dapat ya di internet ya, di YouTube, di internet, toko buku juga tersedia dan sebagainya. Sangat-sangat mudah.
Tetapi sangat disayangkan, makin banyak fasilitas, makin semuanya makin lengkap, kehidupan rohani ini sama sekali tidak tercerminkan. Ya, ini betul-betul ada satu gap yang tidak terseberangi. Ya, jadi ini salah satu alasan yang saya pikirkan kenapa kok bisa terjadi begitu. Lalu yang kedua, ada yang namanya misconception. Ya, miskonsepsi tentang lahir baru. Ya. Ketika orang belum bertobat, mereka berpikir bahwa oh ketika saya lahir baru maka semuanya jadi beres, ya kan? Masalah-masalah saya jadi beres. Yang dulu saya brengsek saya akan jadi baik. Yang dulu nakal saya sekarang jadi berubah total dan sebagainya. Itu salah besar ya. Saudara tahu bahwa apa yang terjadi ketika seseorang itu bertobat? Ngerti ceritanya itu gimana? Dulu kan dia anak setan, sekarang kan statusnya dia pindah jadi anak Tuhan. Si setannya seneng nggak? Pasti nggak seneng ya. Dia akan berusaha dengan segala macam cara bikin orang itu jauh lebih buruk keadaannya daripada dia sebelum bertobat. Jadi ini betul-betul uphill battle, ya. Jadi orang yang baru bertobat itu betul-betul tantangan dia akan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih sulit daripada dia sebelum bertobat. Nah, kalau orang memiliki konsep yang salah, wah dia bisa hancur. Ya. Jadi ini ada beberapa hal yang saya bisa pikirkan. Oke, yang kedua. Masalah yang berikutnya yang menurut saya juga yang dialami oleh orang-orang Kristen hari ini itu apa? Banyak orang Kristen yang mengira bahwa imannya itu cukup kuat apabila mereka itu ke gereja. Hari Minggu itu udah cukup, ya kan? Itulah sebabnya mereka merasa bahwa ada apa saya perlu ikut PA, ada apa saya ikut KTB, ada perlu apa saya ikut persekutuan doa. Ke gereja seminggu sekali aja cukup, urusan saya jadi beres, ya kan? Setor muka aja seminggu sekali selesai. Nah, saya akan menganalisa beberapa kelemahan yang saya rasa fatal sekali apabila seorang Kristen mengandalkan kebaktian hari Minggu itu untuk menjaga kerohanian dia. Ya, yang pertama, saudara ketika pendeta itu khotbah, ya, katakanlah jemaat yang datang 100 orang, persoalannya sama nggak semua? Misalnya semua lagi broken heart gitu, semuanya lagi patah hati gitu. Gak mungkin kan? Ada yang mungkin datang memang ada yang patah hati, ada yang mungkin mau cerai sama istrinya, mungkin ada yang masalah keuangan, ada yang masalah kuliah, ya kan? Ada yang masalah apalagi deh macam-macam, ya kan? Terus tiba-tiba pendetanya bicara mengenai perpuluhan gitu, ya kan? Terus, waduh, kok saya nggak dapet ya? Hari ini pendetanya mau bicara perpuluhan, tidak mengena ke saya. Oke, minggu depannya juga sama. Iya kan, orang-orang ini datang dengan berbagai macam masalah, pendetanya bilang kamu harus mengabarkan Injil. Waduh, saya nggak dapat lagi. Dan itu kejadian berminggu-minggu sehingga dia pikir, wah ini pendetanya yang bego atau ini gerejanya yang salah atau gimana gitu. Jadi dia mungkin pindah ke gereja dan sebagainya. Saudara, yang salah itu bukan pendetanya, ya. Kalau saudara belajar pelajaran 5 di MHB itu mengenai hidup bersama, ya, mengenai persekutuan. Gereja itu didesain, kebaktian gereja itu didesain bukan untuk spiritual nurture, ya, bukan untuk memelihara kerohanian kita. Tetapi kebaktian Minggu itu adalah untuk worship, menyembah Tuhan. Kita sama-sama datang beribadah, menyembah, bukan untuk nurture, spiritual nurture. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, one dimensional of interaction. Ya, jadi interaksinya kan cuma satu arah kan, pendetanya itu khotbah terus saja kan, nggak ada tanya jawab, ya kan. Terus habis itu kalau jemaahnya nggak ngerti atau apa dia terus saja hajar sampai selesai, amin, selesai, betul. Nah, lalu juga yang berikutnya adalah yang dibahas itu betul-betul seringkali cuma permukaannya, ya, nggak ada satu interaksi yang begitu dalam yang menyentuh kebutuhan yang sebenarnya, ya kan. Orang itu punya masalah yang betul-betul parah, misalnya besok itu dia harus menghadapi perceraian misalnya. Tapi pendetanya khotbah sesuatu yang sama sekali berbeda, nggak menjawab persoalan dia. Jadi semuanya itu sebarasnya di permukaan aja. Jadi orang ini pulang dengan kecewa, ya, pulang dia nggak tahu gimana menghadapi hari besok dia. Oke? Yang ketiga, sekarang nih ya, sebentar lagi kan kita makan malam nih ya, makan malam. Terus saudara nggak usah makan lagi deh sampai minggu depan. Bisa mampus ya. Bukan bisa survive tapi bisa mampus. Iya kan? Nah, tetapi sangat disayangkan ya, apa yang terjadi di hidup fisik kita, itu kita terapkan di hidup kerohanian kita. Kita berharap bahwa, oh, saya hari ini dapat khotbah hari Minggu 1 jam. Ya, itu bisa memelihara kehidupan rohani saya selama
168 jam berikutnya, selama 1 minggu berikutnya. Itu nggak mungkin, ya kan? Apalagi kalau kita mau analisa ya, saudara sekarang perhatiin ya kalau di gereja, pendetanya khotbah ya, wah banyak yang ngelihat dia punya telepon ya. Ya, kita kan nggak tahu gereja pendetanya biasanya merasa ini orang baca Alkitab atau dia itu lagi BBM atau dia lagi SMS atau apa, kita nggak tahu, iya kan? Jadi 1 jam khotbah itu pun dia belum tentu 1 jam dia dengerin betul-betul, iya kan? Apa yang kita mau harapkan sebetulnya, ya? Nah, lalu yang berikutnya ya, analisa yang berikutnya itu, coba saudara bayangkan di depan kita ini ada botol bir yang kosong ya, kira-kira ada 25 biji, ya, kosong nih. Lalu saya suruh kalian, tolong diisi secepatnya deh, diisi. Gimana caranya? Isi. Nah, mungkin sebagian dari kita langsung bawa ember ya, wah langsung disiram. 1 jam setelah nyiram ya udah apa itu tersengal-sengal. Kira-kira isinya penuh nggak? Enggak. Benar, bukannya ada yang penuh. Saya yakin isinya pasti cuma sedikit atau bahkan masih kosong dan sebagainya. Kalau mau penuh caranya gimana? Saudara ambil 1 ceret ya, dan saudara nggak usah lihat 25 botol, saudara lihat 1 botol dulu. 1 botol saudara isi. Selesai, habis, penuh, perhatikan yang kedua. Nggak usah perhatikan yang 24. Perhatikan yang kedua, penuh 3, kira-kira 20 menit penuh semua. Betul? Nah, seringkali saudara hidup kita itu tertipu ya. Dengan sekarang apa itu dunia media ya, internet dan sebagainya, itu bicaranya massa ya, semuanya bicaranya angka yang gede dan sebagainya. Tetapi di dalam kerohanian itu tetap harus ada personal touch ya, satu persatu. Memang botolnya 25, tetapi kalau saudara mau ngisi semua, you start with 1 ya, 1 dulu, lalu botol yang kedua, botol yang ketiga, botol yang keempat. Nggak bisa kita mau 25 hantem begitu aja. Oke? Ngerti ya? Jadi ini konsep yang saya ingin bagikan kepada saudara, betapa lemahnya seseorang apabila dia mengandalkan kehidupan rohaninya itu sama khotbah mingguan doang. Pasti hancur deh, percaya sama saya, pasti hancur. Ya? Oke. Nah, coba kita sekarang menganalisa pelayanan Tuhan Yesus ya. Seringkali kalau saudara mungkin sering dengar ya, orang bilang kalau kamu dikasih Tuhan, misalnya dokter ngomong sama kamu bahwa kamu kena kanker nih, hidupmu tinggal 3 hari lagi, kamu bakal ngapain? Waduh, langsung jawabannya yang sangat-sangat ini ya, ideal ya. Saya mau doa 24 jam sehari, saya mau langsung pelayanan dan sebagainya, iya kan? Nah, saya sih nggak muluk-muluk. Saya bilang kalau kamu punya 3 tahun, ya, dokter bilang kamu punya 3 tahun untuk hidup, kamu mau ngapain? Ada yang mau usul? Saya tunjuk ya, Malang ada yang usul nggak? Malang mana? Situ ya. Kediri di belakang sini nih. Ayo, paling banter salah ya. Ayo, Surabaya, ayo grup yang paling besar. Saudara kalau menjawab bahwa, kalau saya cuma punya 3 tahun saya hidup, maka saya mau melakukan ini, saya akan berubah sama sekali. Itu menunjukkan satu hal, yaitu apa? Selama ini hidup yang saudara lakukan itu salah kaprah, betul? Tetapi kalau kita menjawabnya bahwa saya akan tetap melakukan apa yang sedang saya lakukan hari ini, tidak ada perubahan, berarti itu saudara sedang melakukan hal yang benar, betul? Nah, saya kepingin saudara dan saya menganalisa satu hal ya. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, hidupnya berapa tahun? 3 tahun. Maka itu ini bukan kebetulan saya bilang 3 tahun. 3 tahun itu dari berapa tahunnya dia? Dari 33 tahunnya dia kan, itu seperberapanya? Cuman 1/10. Tetapi dia menyelesaikan tugas dia di seluruh dunia ini hanya dengan 1/10 dari waktu dia. Saudara coba bayangkan misalnya ya, kita ini katakanlah umur kita 60 deh, bisa nggak kita menyelesaikan seluruh pekerjaan yang Tuhan suruh kita hanya dalam waktu 6 tahun? Itu coba kita pikir, ya. Nah, lalu yang berikutnya, tantangan Tuhan Yesus itu luar biasa besar ya. Yang pertama adalah apa? Kelihatan nggak? Nah, di sini infrastructure challenges ya. Jadi tantangan infrastruktur. Jadi dulu ya, nggak ada kan pesawat terbang, ya. Nggak ada mobil aja, nggak ada motor aja, nggak ada.
Iya kan? Jadi Tuhan Yesus itu sangat terbatas sekali sebetulnya. Ya. Nah, itu yang pertama, infrastruktur itu nggak ada, ya. Lalu yang kedua, geographical limitation. Jadi limitasi secara geografis. Tuhan Yesus nggak pernah ke Indonesia kan? Nggak pernah ke Amerika kan? Nggak pernah ke Eropa kan? Jadi dia selama hidupnya hanya di wilayah itu aja, ya, di Israel itu aja. Ya. Lalu yang ketiga, no technological advantages. Nggak ada internet, tidak ada email, ya, dia nggak bisa SMS, nggak ada handphone dan sebagainya. Tetapi saudara pernah pikir nggak, dengan begitu banyak limitasi yang dia ada, hari ini saudara dan saya orang Kristen, itu luar biasa nggak? Tuhan Yesus nggak pernah ke Indonesia loh, tapi saudara dan saya ini orang Kristen, ya kan? Tuhan Yesus kerjanya cuma 3 tahun loh, saudara dan saya ini orang Kristen, ya. Dulu juga nggak ada teknologi dan sebagainya. Hari ini saudara dan saya orang Kristen. Itu menunjukkan apa? Berarti Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu yang benar, iya kan? Sehingga semuanya ini tercapai. Pernah mikir nggak sampai sebegitu? Ya. Nah, apa itu? Nah, rahasianya itu kita akan bongkar ya, yaitu ada di Matius 28. Ini ayat hafalan kita ya, 18 sampai 20. Nah, ini saya pakai dalam bahasa Inggris. Ini saudara perhatikan ya, menarik ya. Then Jesus came to them and said, all authority, ya, all, ada banyak all nih di sini. All authority in heaven and on earth has been given. Therefore go to make disciple. Sebentar, coba bahasa Indonesia. Ayat 19 itu dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Gak salah. Bukan orang Kristen. Jadikanlah semua bangsa orang Kristen gitu. Enggak ya. Jadikanlah semua bangsa petobat baru. Enggak ya. Di situ jelas sekali dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada kualifikasinya, yaitu murid. Oke? Nah, terus ini yang saya putih-putih ini ya. Ini perhatikan, everything always ya. Jadi all authority, make disciple, all nation, everything always. Nah, kita akan lihat yang berikutnya ya. Jadi kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, kenapa begitu berhasil? Itu karena ini loh, all. Ya, all apa aja? Pertamanya adalah all authority. Ya, jadi Tuhan memiliki all authority, lalu juga all sacrifice ya, memberikan semuanya. Lalu all out effort ya, semua usaha yang all out, all the time, setiap waktu. Lalu all the people ya, ini targetnya adalah all the people. Nah, jadi ini adalah yang saya sebut the ministry of totality. Ya, itu tadi saya lihat di anunya kalian itu ada totality, itu bagus ya. Jadi totality versus fragmented atau distraction ya. Jadi daripada usaha yang terpecah-pecah ya, yang selalu fragmented ya, terpecah-pecah, terbelah-belah itu. Nah, lalu apa yang kita lihat dari Tuhan Yesus, dia expect ini ya, long term loyalty ya, daripada cuman short term stint ya. Jadi ikut cuman sebentar-sebentar aja. Nah, ini yang sebetulnya rahasianya kenapa hari ini saudara dan saya orang Kristen, padahal Tuhan Yesus kerjanya cuma 3 tahun. Oke? Nah, yang berikutnya. Next. Saya cuma kasih satu aja ini ya, meeting ya. Saya pernah waktu itu kelompok KTB ya di satu gereja yang besar sekali di Jakarta ya. Terus ketika kami lagi meeting, seorang hamba Tuhan dari gereja itu ya, hamba Tuhan yang masih muda itu datang ke tempat kita, ikut nimbrung, ikut ngobrol, bicara gitu ya. Terasa sekali ya, nggak lama ya, kelihatan banget ini hamba Tuhan ini begitu capek gitu loh. Dia loyo ya, suaranya juga begitu lemes ya. Terus habis gitu juga betul-betul kayak berkeluh kesah gitu loh. Nah, singkat cerita, dia itu cerita bahwa hidupnya dia dari Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi, sampai Minggu lagi, itu hidupnya full of meetings ya. Meeting nih, Senin pagi nanti meeting majelis ya. Terus setelah itu nanti dia mesti ada meeting untuk persiapan camp. Nanti setelah itu ada sekolah minggu. Nanti ada kaum bapak, kaum ibu, yang tua, yang remaja, pemuda. Jadi terus meeting aja terus, ya kan? Sehingga dia nggak punya kesempatan untuk berdoa yang cukup, persiapan yang cukup dan sebagainya ya. Jadi hidupnya penuh dengan aktivitas. Ya, nah saya akan nanti ceritakan persoalannya itu apa.
Nah, lalu yang berikutnya, saudara pernah nggak baca ayat Tuhan Yesus terburu-buru? Tuhan Yesus itu waktunya cuma 3 tahun, tetapi saya tidak pernah menemukan ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu buru-buru, tergesa-gesa, karena dia terlambat. Nggak pernah kan? Ya, karena apa? He prioritize, dia memprioritaskan. Ya, jadi ada satu kata-kata yang saya suka ya, jangan melakukan hal-hal yang penting, ya. Ya, saudara jangan melakukan hal-hal yang penting kalau ada hal-hal yang lebih penting. Ya. Lalu yang berikutnya, saudara jangan melakukan hal-hal yang lebih penting, ya. Jangan melakukan hal-hal yang lebih penting kalau ada hal-hal yang paling penting. Itu namanya prioritas. Ya. Jadi itu kita bisa ngerti penting atau lebih penting atau paling penting, ya. Lalu yang berikutnya. Nah, saudara pernah tahu kata-kata ini nggak? Aktivitas, production sama reproduction. Jadi gini, aktivitas itu adalah segala kegiatan, segala bentuk pelayanan yang kita lakukan, aktivitas ya. Jadi saudara nyanyi di KOR lah, atau saudara PI, saudara apa, itu semua pelayanan itu namanya aktivitas ya. Produksi adalah ini adalah ketika kita mengabarkan Injil. Jadi maksudnya orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu production ya. Reproduction adalah melipat gandakan. Ya, saudara perhatikan tiga terminologi ini penting sekali ya. Saudara, aktivitas itu should never replace production. Ya, aktivitas itu tidak seharusnya mengganti produksi. Artinya apa? Kalau saudara begitu banyak aktivitas, memiliki banyak aktivitas, saudara harus tanya satu hal: ada orang yang bertobat nggak? Ada jiwa yang dimenangkan nggak? Kalau enggak, itu aktivitasmu itu percuma. Ngerti ya? Jadi aktivitas itu seharusnya tidak menggantikan produksi. Nah, lalu yang kedua, production itu should not replace reproduction. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, PI sampai PI pun ya, tetapi itu tidak seharusnya merubah menggantikan posisi reproduction, yaitu apa? Melipat gandakan, memuridkan orang supaya dia bisa memuridkan orang lain lagi. Ngerti ya? Ada yang nggak ngerti nggak? Ya. Jadi itulah sebabnya apapun yang kita lakukan, everything that we are doing, it has to be reproductive. Ya, sifatnya harus reproduktif. Itu sebenarnya hari ini kalau saudara melayani, saudara harus tanya, ini reproduktif nggak ya? Apa yang saya lakukan ini akan membuat seseorang itu untuk melatih orang lain lagi nggak? Melipat gandakan nggak? Kalau enggak, then you should ask yourself a question. Am I doing the right thing or not? Ya, saudara melakukan hal yang benar atau enggak? Melakukan hal yang tepat atau enggak? Kalau tidak ada yang dimuridkan, kalau tidak ada yang dilipat gandakan, ya, itulah sebabnya, saudara kalau mengerti prinsip ini ya, saudara akan sangat-sangat dikuatkan, sangat-sangat dimotivasi ketika RKTB ada masalah, ketika semuanya itu sepertinya nggak berjalan dengan baik, saudara punya pegangan ini, saudara nggak khawatir. Oke? Nah, sekarang balik lagi mengenai prioritas ya. Jadi gini, ada satu pertanyaan yang saya mau tanya ke saudara. Ketika Tuhan Yesus melayani ya murid-muridnya, Tuhan Yesus itu diskriminatif gak? Diskriminasi gak? Siapa yang bilang iya Tuhan Yesus mendiskriminasi? Siapa? Siapa yang bilang enggak, Tuhan Yesus itu tidak mendiskriminasi? Siapa yang malas angkat tangan? Saudara, Tuhan Yesus itu sangat-sangat mendiskriminasi. Is there anything wrong with that? No. Ya. Salah emangnya mendiskriminasi orang? Enggak. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak mendiskriminasi orang, hari ini saudara dan saya nggak jadi orang Kristen loh. Setuju nggak? Ya. Diskriminasinya saya kasih contoh ya. Ketika Tuhan Yesus cerita beberapa perumpamaan ya, salah satunya perumpamaan mengenai penabur. Dia cerita mengenai penabur. Setelah itu diceritain nggak artinya apa? Enggak. Ketika Tuhan Yesus minggir sama murid-muridnya, baru murid-muridnya tanya, "Guru, tadi cerita apa sih itu? Artinya apa sih?" Baru diceritain, "Oh, tanah yang berbatu-batu itu ini, jalan itu ini, benih itu adalah firman Tuhan," dan sebagainya. Diceritain kan? Tapi yang itu nggak diceritain kan, yang lain kan?
Terus ketika orang-orang itu semua minta tanda dan sebagainya, udah kasih aja tanda Yunus. Mereka nggak perlu lebih dari tanda Yunus. Kenapa? Kenapa kok Tuhan Yesus mendiskriminasi? Kenapa kok dia memberikan diri ke 12 orang muridnya itu? Karena mereka bayar harga. Karena mereka berani bayar harga. Nah, saudara dan saya, ketika saudara melayani orang, saudara juga perlu mendiskriminasi. Ya, jangan terlalu vulgar ya. Tetapi saudara itu punya prioritas, ya, bahwa kita perlu mendiskriminasi. Untuk mereka-mereka yang berani bayar harga, mereka komit, saudara juga harus komit yang benar, gitu loh. Untuk mereka yang masih nggak jelas, saudara jangan buang waktu. Ya, saya juga begitu orangnya. Ya, di situ kan ditulis saya memimpin 3 kelompok. Kenapa? Tadinya cuma 2 kelompok, tetapi saya bentuk 1 kelompok lagi karena ada beberapa orang bilang saya mau komit, saya mau belajar lebih lagi. Oh, kalau mau begitu, ayo kita kumpul sama-sama. Dan benar ternyata, baru jalan beberapa minggu, dia udah pelayanan penginjilan kemana, dia udah bikin kelompok kecil di perusahaannya dan sebagainya. Ini orang-orang potensi, saudara nggak bisa lewatkan begitu aja. Ya, orang-orang yang bayar harga, saudara kasih mereka yang the best. Oke? Baru kita ngerti, ini loh yang pelayanan yang benar itu begitu. Ya. Nah, saya akan membagikan ada satu pelajaran yang menarik ya, yaitu the lesson from tombstone, ya, pelajaran dari batu nisan, ya. Batu nisan di seluruh dunia itu ada persamaannya, pasti ada perbedaannya, tetapi ada persamaannya. Persamaannya apa? Tahu nggak? Persamaannya adalah apa yang tidak tertulis, ya. Ada beberapa poin yang tidak tertulis di batu nisan itu. Pertama, pernah saudara lihat batu nisan itu yang ada profit and loss statement? Tahu nggak? Laba rugi, ya. Jadi di situ ditulis, oh orang ini selama hidup dia untungnya 500 juta. Iya kan? Oh dia pernah rugi berapa? Iya kan? Dia rugi berapa? Untung berapa? Gak pernah ya? Kalau pernah saudara telepon saya deh. Saya mau foto itu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, persamaan yang kedua adalah saudara tidak akan menemui di sana itu ada neraca, ada balance sheet. Ya, yang accounting ini ngerti ya. Balance sheet itu, wah di sebelah sini asetnya berapa aja. Wah dia punya rumah nih di sini, dia punya private jet, dia punya kapal, dia punya apa. Lalu utangnya ada berapa? Nggak pernah, nggak ada. Betul? Ya. Lalu yang ketiga, no minimum age, ya. Ya, oh semua di sini matinya 17 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas, enggak. Ada yang hari yang sama lahir langsung mati juga ada, iya kan? Ada yang mati umur 90, ada yang mati umur 16 dan sebagainya. No minimum age, ya. Itu kita harus belajar, saudara. Yaitu pada akhirnya kita semua menuju ke poin itu. Nah, kita seharusnya udah bisa belajar tuh poinnya apa dari tombstone itu, ya. Nah, lalu yang berikutnya, yang keempat itu adalah dari yang the stated. The stated itu apa yang tertulis di situ? Apa yang biasanya tertulis di situ? Biasanya apa? Lahir sama mati ya, supaya gampangnya gini ya. 1930 misalnya, terus dia matinya 1990 misalnya. Betul? Saudara mau tahu umur manusia itu seberapa pendek? Ini umurnya berapa? 60 tahun ya. Saudara mau tahu berapa pendek 60 tahun? Ini loh, 60 tahun. Ini 60 tahun nih. Ya. Jadi saya berharap kita betul-betul mikirin gitu loh, bahwa usia kita itu sangat-sangat singkat. Itu singkatnya cuma 1 strip begitu. Ya. Itu 60 tahun, itu 70 tahun, itu 80 tahun, cuma 1 strip begitu aja. Ya. Pernah mikir nggak seberapa cepatnya hidup kita? Ya. Oke. Next, what is discipleship ya? Apa sih yang namanya pemuritan itu? Saya akan bagi apa yang is not ya. Discipleship itu bukan satu program atau satu event ya, satu event yang besar. Oh ini sekarang nih discipleship, bukan ya. Tetapi itu is a lifestyle ya. Discipleship itu bukan limited time ya. Ketika saya mahasiswa aja discipleship ya. Tetapi itu for our whole life. Ya, untuk sepanjang hidup kita. Lalu yang berikutnya
for beginners alone. Oh, discipleship itu hanya untuk orang yang petobat baru. No, itu untuk semua believer, di semua tingkat kerohanian, ya, di semua stage. Nah, ini just one of the things a church does. Jadi pemuritan itu bukan cuma satu hal aja yang dilakukan oleh gereja. Gereja itu banyak sekali aktivitasnya. Salah satunya pemuritan. Ya, perkantas juga begitu, kegiatannya itu banyak sekali. Salah satunya pemuritan. No, it's wrong. Yang betul adalah that's what the church does. Itu harusnya satu-satunya yang dilakukan oleh gereja. Satu-satunya yang dilakukan oleh persekutuan kita. Ngerti ya? Ngerti bedanya ya? Nah, lalu yang berikutnya, what is discipleship? Itu bukan discipleship itu is not about sharing spiritual knowledge, ya. Wah, saya udah kungfu, saya udah jago nih, ya. Udah 5 tahun nih saya belajar. Saya mau bagiin ke mereka. Jadi bagiin spiritual knowledge, ya kan? Tetapi yang betul adalah sharing life, ya. Sorry, ini sambungannya ke sini. Sharing life. Ini ayatnya saudara bisa baca. 1 Tesalonika 2, 7 sampai 11. Jadi Paulus menjadi seorang ibu, Paulus menjadi seorang ayah, ya, bagi muridnya dia. Jadi itu about spiritual knowledge. Bukan spiritual knowledge tapi sharing life, ya. Lalu di 2 Timotius 3, 10 sampai 11 itu learning from and following a teacher, ya. Di situ Paulus bilang kepada Timotius, kamu sudah mengikuti apa? Imanku, ya. Sudah mengikuti apa lagi? Ayo coba kita baca, ya. 2 Timotius 3, 10 dan 11. Ajaranku, terus cara hidupku, ya. Jadi di sini intinya Timotius itu sudah mengikuti Paulus itu semuanya, ya. Jadi bukan saja cuma iman, tetapi juga pendirian, kasih, ketekunan, semuanya itu satu paket. Nah, ini perlu hati-hati ya. Saudara dan saya, kalau melatih murid, itu nanti ada kecenderungan murid akan niru apa-apanya kita, termasuk kelemahannya kita. Saudara mau bukti? Saya bisa buktiin. Abraham itu kan hebat ya. Abraham itu bapak orang percaya ya. Tetapi dia punya kelemahan apa? Hah? Kelemahannya itu di istrinya itu loh. Ya kan, setiap kali ke satu tempat dia selalu takut kalau dia dibunuh gara-gara istrinya, betul kan? Ya kan, istrinya cantik sekali, Sarah, ya kan? Nah, saudara percaya nggak Ishak itu melakukan hal yang persis sama seperti bapaknya? Ya kan, pernah ada satu kejadian ya, sama si Ribka itu ke satu tempat, terus habis itu bilang, kamu jangan ngomong kamu istri saya ya, itu. Lalu yang kedua, contohnya ya, itu Eli. Eli itu kelemahannya apa? Nggak bisa didik anak, betul? Ya kan, anaknya itu wah jahat sekali, nakal sekali, iya kan, sampai dihukum Tuhan. Saudara jangan dipikir Samuel yang begitu sempurna itu nggak ada masalah. Persoalannya juga sama, nggak bisa didik anak juga. Sehingga sampai akhirnya orang Israel itu jengkel sama anak-anaknya Samuel, mereka minta raja. Itu karena itu. Nah, di dalam pemuritan, kenapa saudara dan saya itu bertumbuh? Soalnya kenapa? Bukan saja kita ngajarin anak buah kita, adik-adik KTB kita, saudara juga bertumbuh. Soalnya kenapa? Kalau enggak, ini niru yang jelek-jeleknya semua. Betul? Ya, waktu saya di persekutuan ya, ketika seperti kalian waktu lebih muda sih, SMP, SMA gitu ya, saya ngeliat itu lucu sekali gitu ya. Seringkali muridnya itu sama bapaknya itu mirip sekali. Kadang gaya bicaranya bisa mirip atau apa gitu ya. Bagi saya sih itu memang terlalu jauh, tetapi kecenderungan itu ada. Ya, jadi saya berharap ketika saudara memimpin kelompok, itu saudara juga bertumbuh. Ya, saudara bertumbuh, saudara makin dewasa, jadi nanti mereka juga bisa ikut hal-hal yang positif ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Kalau kan kita lanjutkan ya. Jadi intinya bisa objektif ya. Discipleship objektif itu saya bagi dua. Yang pertama itu adalah Roma 8 ayat 29, yaitu menjadi serupa dengan Kristus ya. Cuma ini kan kesannya wah sangat abstrak ya. Jadi saya bagi yang ini yang praktikalnya itu sebetulnya cuma ada dua ya. Kalian semua udah tahu lah mengenai ilustrasi roda, ilustrasi jari. Semua udah tahu kan? Siapa yang belum tahu? Belum tahu? Oke, kita tampilkan gitu lah ya. Ini ilustrasi roda ya, dimana ini hidup Kristen ya.
di mana ini Kristus yang menjadi poros, menjadi pusat hidup kita, ya. Nah, lalu kita ada hubungan horizontal, itu adalah ini doa, ini firman Tuhan. Lalu ini hubungan dengan manusia, itu persekutuan dan bersaksi. Nah, saudara kalau mau tahu hidup orang Kristen itu babak belur, ya, kacau dan sebagainya, itu sebenarnya gampang sekali, lihat aja dari roda ini, ya. Banyak orang Kristen misalnya suka sekali dia berdoa, ya, berdoanya tuh panjang nih sampai segini nih. Tapi dia jarang baca Alkitab, ya, minim sekali baca Alkitab, saat teduh juga bolong-bolong dan sebagainya. Jadi the word-nya itu cuma segini. Terus dia suka, wah mungkin 5 hari dalam seminggu bisa persekutuan sampai sini nih, ya kan? Tapi dia nggak pernah bersaksi. Rodanya bundar nggak? Enggak, ya. Rodanya ini bentuknya bisa begini nih, kacau. Nah, saudara bisa bayangin nanti setelah camp ini, saudara pulang, itu rodanya bus, rodanya motor itu ganti nih, rodanya seperti yang begini. Sampai rumah nggak? Mampir rumah sakit dulu ya, ini babak belur semua. Nah, ini mudah sekali saudara kalau menjelaskan kenapa orang Kristen hidupnya babak belur, hidupnya orang Kristen itu kacau dan sebagainya. Karena ini nggak balance, ya, betul-betul nggak balance. Saya akan ceritakan satu poin aja. Ini sebetulnya bicara ini mungkin bisa 5 session sendiri ya. Saya cuma mau bicara ini aja ya. Ini waktu itu saya dengar dari khotbahnya dari Pak Tong ya, Pak Stephen Tong ya. Jadi dia itu sangat mengharukan saya. Dia bilang begini, saudara perhatikan Matius 26 ya, ketika hari yang terakhir ya, ketika Tuhan Yesus akan disalibkan ya, ketika itu perjamuan kudus, lalu Tuhan Yesus bilang, hari ini salah satu dari kalian akan mengkhianati saya, akan menjual saya. Saudara, keadaan itu begitu mengharukan ya. Lalu satu persatu dari murid itu ya, 11 orang muridnya itu bilang begini, is it I Lord? Is it I Lord? Saudara baca nanti Matius 26 ya. Apakah itu saya Tuhan yang menjual kamu? Apakah itu saya Tuhan yang menjual kamu? 11 orang semuanya bilang begitu. Is it I Lord? Ya. Nah, yang menarik ketika gilirannya Yudas bilang apa? Is it I Rabbi? Apakah itu saya, guru? Saudara, ini 12 orang ini sudah ikut Tuhan Yesus selama 3 tahun. 11 get it right, ya kan? Apakah saya Tuhan? Jadi dia tahu Yesus itu Tuhan. Tetapi Yudas bilang, apakah saya itu guru? Itulah sebabnya tidak heran apabila Yudas ini berani ngejual Tuhan Yesus. Karena apa? Ini guru kok. Ini bukan Tuhan saya, ini guru. Ngerti ya? Nah, begitu juga saudara dan saya, apabila kita memiliki hidup yang benar dan sebagainya, itu start dengan ini dulu. Apakah Kristus itu menjadi Tuhan kita? Atau Kristus itu siapa? Cuma sekedar guru, tukang membuat mujizat, atau siapa? Ya kan? Atau one of the gods, ya kan? Hampir sama dengan agama-agama yang lain. Kuncinya dari sini. Kalau ini we don't get it right, ini semua roda ini crumble ya. Roda ini akan lepas begitu aja. Ya, ini cuma satu aja aplikasi yang saya bagikan ya. Kalau mau lebih dalam itu butuh session yang banyak sekali. Lalu yang berikutnya ilustrasi. Hari ini udah banyak orang nggak bawa Alkitab ya, pinjam Alkitabnya boleh. Nah ini Alkitab yang benar nih ya. Ini bukan Alkitab, ini bukan Alkitab. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan terhadap firman Tuhan? Itu ada 5 sebetulnya, yaitu mendengar ya. Ini mendengar, itu ada ayatnya tuh, Roma 10:17. Membaca, ini wahyu, studi ya, Bible study pribadi ya, bukan Bible study kelompok ya. Lalu ini menghafal, lalu ini saat teduh. Jadi ada 5. Tetapi sangat disayangkan hari ini banyak orang Kristen berusaha pegang Alkitab cuma 1 jari aja. Mana bisa? Ya kan, ini cuman kebaktian minggu doang nih. Berusaha pegang pakai 1 jari, nggak mungkin kan? Ada yang lumayan setelah dia dengar dia pegang ini. Nah ini pegang Alkitab begini nih. Ya kan, nggak terlalu kuat kan? Yang kuat tuh pegang begini nih kuat. Sesederhana itu sebetulnya. Ya, hidup saudara kalau mau kuat di dalam firman Tuhan, saudara mesti pegang dengan 5 jari. Ya. Nah, sekarang saya mau sedikit cerita aja, sedikit aplikasi ya. Saya cuma mau ambil 1 aja. Sorry, masih sebelumnya itu. Ini ya, saat teduh. Kalau saudara saat teduh dan saat teduhnya melakukannya dengan benar, itu yang paling bawah itu ada yang namanya tindakan ketaatan ya, secara spesifik. Artinya apa?
Hari ini Tuhan tegur saya, Matius 5:45, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Saya kebetulan ada musuh. Sebagai tindakan ketaatan, seharusnya saya tulis di situ, hari ini saya akan cari itu orang, saya akan minta maaf sama dia. Oke? Terus besoknya misalnya, oh hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kita lihat bahwa, oh selama ini saya seringkali membangkang, seringkali bantah dan sebagainya. Mulai hari ini saya mau belajar untuk menghormati orang tua saya. Iya kan? Minggu depannya lagi kita belajar mengenai menginjili. Oh ya, saya mau start nginjilin teman sebangku saya dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan gak ya, kalau di dalam 1 tahun ada 365 hari, saudara bolos 65 hari deh. Ya, nggak saat teduh 60. Saudara saat teduh 300 hari. Lalu saudara 300 hari, setiap kali itu ada tindakan ketaatan 300 kali. Dan saudara gagalnya 50% deh. Ya kan? Berhasil 150. You will be a changed person. Dalam setahun itu kalau saudara melakukan tindakan ketaatan 150 kali, itu saudara berubah luar biasa. Ngerti ya? Itu di dalam buku itu ya, MHB itu yang pelajaran 1 mengenai hidup baru, itu di situ ada tulisannya perubahan yang revolusioner, ya. Perubahan yang revolusioner. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu ada perubahan yang revolusioner. Artinya apa? Perubahan status, ya. Dulu anak setan, sekarang anak Allah. Dulu masuk neraka, sekarang masuk surga. Dulu begini, itu perubahan status. Tetapi saya selalu menambahkan di dalam bahan itu ada yang namanya perubahan yang evolusioner. Ngerti maksudnya evolusioner? Saudara pemarah, ketika saudara terima Tuhan Yesus, tiba-tiba bukan saudara terus tiba-tiba jadi sabar, gitu ya, tunduk-tunduk gitu. Enggak loh. Mungkin masih marah loh. Iya kan? Tapi ya, selama ada satu kurun waktu saudara akan diubahkan. Ya. Tadinya saudara perokok mungkin, saudara mungkin peminum. Ketika saudara bertobat, hari itu mungkin belum tentu langsung berhenti. Iya kan? Tapi dengan firman Tuhan setiap hari kita baca, kita taatin dan sebagainya, itu akan ada perubahan. Nah, ini semua proses akan terbantu melalui kelompok ATB, ya, melalui itu tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, satu lagi, sorry, balik ke yang Kristus tadi, yang roda tadi. Ada satu kata-kata yang saya suka ya, yaitu gini. If Jesus is not Lord of all, ngerti ya? If Jesus is not Lord of all, kalau Kristus bukan Allah dari semua bagian dari hidup saya, then Jesus is not Lord at all. Ngerti? Berarti Tuhan Yesus itu bukan Tuhan sama sekali. Ngerti? All or nothing. Ya. If Jesus is not Lord of all, then Jesus is not Lord at all. You get it? Ya, itu penting ya untuk kita renungkan sama-sama. Oke, sekarang agak cepat aja. Ini sedikit teknis, tapi saya nggak mau terlalu dalam ya. Jadi kalau saudara baca buku ini ya, ini buku wajibnya kita ya, Master Plan of Evangelism, itu saya kasih aja 8 proses, yaitu pertama selection ya. Ketika saudara akan memuridkan orang, saudara mesti pilih ya. Saudara kalau mau belajar dari Tuhan Yesus, itu Lukas 6 ayat 12. Tuhan Yesus doa semalam-malaman, lalu dia pilih muridnya ya. Terus kalau pilih itu yang gemuk ya, jangan yang kurus-kurus ya, fat ya. Cari murid itu yang gemuk ya. Fat ini singkatan faithful, available, teachable. Ya, ini ayatnya 2 Timotius 2 ayat 2. Faithful, available, teachable. Atau ada orang yang bilang mereka yang punya hati ya, cari kriterianya itu yang punya hati. Hampir sama dengan ini. H itu humble, encourager, available, reliable, sama teachable ya. Ini mungkin di tempatnya kalian mungkin nggak ada. Oke, next. Setelah selection ya, itu yang kedua adalah saudara association ya. Jadi saudara perlu tinggal bersama dengan dia, spend waktu sama mereka ya. Lalu yang ketiga consecration ya. Jadi kita menuntut ketaatan dari mereka, menuntut mereka ada action ya, untuk mereka akhirnya makin dikuduskan, makin dibenarkan. 4 impartation ya, he gave himself away. Impartation itu artinya saudara membagikan diri saudara sendiri untuk mereka ya. 5 demonstration, gimana kita menunjukkan hidup yang benar, hidup taat akan firman Tuhan. Ini kita demonstration. 6 delegation ya, kasih mereka kerjaan, kasih mereka homework, kasih mereka assignment supaya mereka belajar.
Lalu yang ketujuh, supervisi ya, disupervisi ketika mereka bekerja. Nomor 8, reproduction ya. Pada akhirnya mereka semua ini akan jadi pemimpin, mereka bereproduksi. Ya, ini secara cepat aja. Nanti mungkin di kesempatan yang berikutnya ya, Kak Hari sama yang lain-lain mungkin bisa kasih yang lebih detail. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, saya akan memberikan satu perbandingan ya, yang ini selalu saya bagikan ya, ini saya pelajarin sekali. Ini ceritanya ya, saya mau membedakan antara satu orang yang begitu hebat. Semua dari saudara kenal Billy Graham kan ya. Billy Graham tuh penginjil yang top sekali, yang hebat sekali. Sekarang sih udah tua ya, udah retired. Billy Graham ini punya panitia ya, panitia ini begitu hebatnya. Pokoknya kerjaannya itu setiap hari ya, ngaturin waktu sehingga setiap hari itu selalu ada KKR. Jadi si Billy Graham itu pokoknya tinggal datang aja ke meeting setiap malam dia berkhotbah. Saking hebatnya dipakai Tuhan, setiap kali berkhotbah itu yang bertobat 1.000 orang. Ya, nah terus dibandingkan sama seperti saya, ya, saya ini nggak bisa khotbah, ya, saya nggak punya panitia, saya juga nggak sehebat Billy Graham dan saya cuma bisa ngelatih murid 3 aja, ya. Nah coba kita lihat ya, ini Billy Graham nih. Ini saya nih misalnya ya. Tahun pertama Billy Graham itu dapat 365.000 orang. Saya cuma dapat 3 orang. Betul? Tahun kedua Billy Graham itu dapat 730.000 orang. Nah, dengan asumsi 3 orang saya itu mereproduksi 3 lagi, maka saya dapat 9 total. Tahun ketiga, wah dia udah 1 juta ya. Saya minder banget nih, baru 27. Oke? Tahun keempat 1,4 81. Tahun kelima 1,8 saya baru 243. Tahun ke-6 2 juta sekian saya belum 1.000, baru 700. Tahun ke-7 2,5 2.000, tahun ke-8 2,9 6.000, 3,2 19.000 ya, tahun ke-10, tahun ke-11 4 juta 177. Tahun ke-12 4 juta udah 500. Ini 4 juta ini. Nah, tahun ke-14 udah mendekati itu 5 juta ini. Nah, tahun ke-15 sebetulnya udah lewat. Ini dengan catatan semua jalan ya. Ya. Kalau ini misalnya 1 mati aja, ini 1/3 dari seluruh dunia mampus semuanya ntar. Habis ya. Generasi kedua nggak jalan, 1 aja 1/9 dari seluruh dunia habis juga tuh. Maka itu caranya adalah saudara ngelatih 5 deh. Kalau mati 2 masih ada 3 ya. Target kita kan 3 ya. Saudara ngelatih 5, ngelatih 10 ya kan. Pokoknya 3 aja survive, mudah-mudahan bisa begini. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak waktu, berapa tahun yang dibutuhkan oleh Billy Graham untuk memenangkan seluruh dunia? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh disciple maker, saudara dan saya, untuk memenangkan seluruh dunia? Belum. Sorry, balik dulu. Berapa tahun? 10.000 tahun. Waktu yang dibutuhkan oleh Billy Graham. Saudara, 10.000 tahun Billy Graham nggak punya. Sekarang umur 90 aja udah nggak bisa khotbah. Betul? Saudara dan saya butuh waktu berapa lama? 35 tahun. 35 tahun. Saudara semua masih di sini masih muda ya. Ya, saya percaya sebagian besar dari kita punya 35 tahun. Nah, di sini kualitasnya adalah petobat baru. Ini semua bertobat karena KKR ya. Jadi orang Kristen baru, born again Christian. Yang di sini kualitasnya apa? Murid ini di sini nih, murid ini. Iya kan? Nah, angka ini pun juga 10.000 itu tadi tidak menghitung pertumbuhan penduduk dunia. Sedangkan yang di sini itu termasuk pertumbuhan penduduk dunia. Ya, jadi jangan underestimate yourself ya. Saudara punya potensi yang begitu besar ya. Caranya gini loh, saya udah mikirin ya. Kalau saudara ini mau sukses semua, saya minta saudara yang di sini ya, ini disciple maker ya, si A misalnya ya, si Anton misalnya. Itu dia perhatikan ini generasi pertama untuk membantu generasi pertama sampai generasi kedua, sampai generasi ketiga ya. 3 generasi ini aja diperhatiin. Lalu begitu juga 3 ini, yang level 1 ini dia perhatiin ini. Lalu yang ini. Pokoknya 3 level ke bawah. Itu kalau jalan, ini jalan. Ya. Dan ini asumsinya setahun ya ngelatihnya ya. Kalau 2 tahun ya berarti butuh 70 tahun. Gitu loh.
Tapi saudara, nggak usah muluk-muluk deh, ya. Kita berhasil sepertiganya aja, itu udah luar biasa. Oke, next. Ketika saya baca buku ya, menarik sekali ya. Ini Bill Gates, saudara tahu Bill Gates ya. Itu dia cerita satu hari di India, itu perdana menterinya itu ya barusan menemukan satu permainan yang hari ini kita kenal dengan catur ya. Itu raja begitu senangnya terhadap penemuan ini, dia bilang sama perdana menteri, kamu minta apa aja nih saya kasih ya. Terus perdana menteri, oh saya mintanya nggak banyak-banyak ya. Tolong ini biji papan catur ini diisi biji gandum ya. Biji gandum ini nanti menjadi milik saya ya. Tolong diisi 1, lalu yang didobelin aja setiap kali. 2, next. 2, 3, jadi 4 ya. 8, 16 ya. Untuk menyelesaikan baris yang pertama ini dengan asumsi untuk meletakkan 1 biji gandum itu 1 detik, 4 menit aja selesai. Cepet banget ya. Oke, next. Baris yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan papan ini butuh 18 jam ya. Nah, untuk baris yang ketiga itu total biji gandumnya itu 16.800.000 biji gandum. Waktu yang dibutuhkan itu 194 hari. Tolong ada yang bawa kalkulator nggak? Bisa tolong dibantu hitung berapa biji gandum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 baris ke bawah ini. Siapa bawa kalkulator? Kalian yang ketawa pinter ya, kalkulator nggak bisa ngitung ini ya. Ya, nggak bisa ngitung ini ya. Superkomputer pun mungkin nggak bisa ngitung ini. Saudara mau tahu berapa biji gandum yang dibutuhkan untuk memenuhi 5 baris itu? Coba. Terus. Banyak ya? Ya. Berapa ini? Ini miliar ya, 9 angka ini miliar, ini triliun, juta triliun, 18 juta triliun biji gandum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua papan catur ini secara keseluruhan. Dan waktu yang dibutuhkan berapa lama? Ini 584 miliar tahun ya. Padahal menurut para ahli usia bumi kita ini berapa? 4,5 miliar tahun. Next. Jadi nanti saudara, ketika saudara dan saya udah mati ya, anak cucu kita mati, buyut kita mati, itu di India tuh masih tuh begini nih ya, naruh di jirannya. Soalnya nggak habis-habis. Betul? Nah, pertanyaan saya sederhana sekali. Angka yang demikian spektakuler, begitu besar, mulainya dengan berapa? Satu. Maka itu saya kasih judul ini The Power of One. Ya, The Power of One. Itu saudara dan saya. Ya, The Power of One itu saudara dan saya. Angka yang sebegitu besar itu mulainya dari 1. Bukan mulainya dari berapa miliar, mulainya dari 1. Oke? Saya akan tutup ya dengan beberapa cerita yang saya berharap bisa menguatkan saudara. Yang pertama, saya paling suka ayat ini ya, salah satunya itu Yohanes 1:42. Ini adalah encounter Tuhan Yesus ketika ketemu sama Simon ya. Simon itu kan dibawa sama saudaranya Andreas. Dia bilang apa? Kamu Simon. Terus setelah itu apa? Engkau Simon. Simon itu artinya apa? Simon itu artinya ilalang, rumput yang di padang itu loh. Kalau kena angin ke sini, lari ke sini, ke situ, lari ke situ. Jadi terombang-ambingkan. Tetapi dia bilang kamu akan menjadi Kefas. Kefas itu artinya apa? Batu karang. What a difference, ya kan? Yang satunya dari ilalang yang begini-begini, ya kan? Menjadi batu karang, ya, satu pegangan yang kuat sekali. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Simon, dia tidak memandang Simon hari itu, ya. Tetapi dia melihat Simon itu 3 tahun ke depan, melihat Simon itu 5 tahun ke depan. Dia bukan lagi Simon, dia itu Kefas. Nah, hari ini, saudara ketika ketemu dengan teman-teman saudara di kampus, di mana, apakah saudara bisa melihat dia ini Kefas, bukan Simon? Ya, itu kita perlu berdoa ya sama Tuhan memberikan kepekaan itu bahwa di tengah saudara, di pinggir saudara itu adalah orang-orang yang berpotensi. Ya, berdoa supaya Tuhan pakai saudara seperti Andreas, bawa orang ini kepada Kristus. Atau saudara sendiri itu sebetulnya si Simon yang jadi Petrus, jadi Kefas.
Oke? Ayat ini ayat favorit saya ya. Kamu hari ini Simon, kamu akan menjadi Kefas. Oke? The story of Miss Thompson entar aja ya, kalau ada waktu saya akan ceritakan. Yang berikutnya gini. Ada satu anak satu hari pulang ke rumah ya, nangis ya, kira-kira anak kecil, kira-kira sekitar umur 6 tahun ya. Dia bawa surat dari gurunya ya. Mamanya tanya, "Kenapa kamu kok nangis?" ya. Suratnya lalu dibaca. Dia bilang, "Ini anak ya, terlalu bodoh ini. Besok tolong jangan kembali lagi ke sekolah ya. He is too stupid to learn ya. Terlalu bodoh untuk belajar." Saudara tahu itu siapa? Pernah dengar ceritanya? Itu Thomas Edison. Thomas Edison. Thomas Edison itu menemukan apa aja? Ada yang tahu nggak? Lampu, listrik, telepon, ya, apalagi? Banyak sekali. Saudara nanti kalau sempat Google ya, coba ya, cari itu penemuan dia berapa banyak, ya. Saya sedikit kasih gambaran aja. Di Amerika itu ada US Patent Office ya, jadi kantor paten di mana orang-orang itu mendaftarkan. Kalau ada penemuan-penemuan dia daftarin patennya. Thomas Edison selama hidupnya pernah mendaftarkan paten. Saudara mau tahu berapa banyak? (1039) paten. Ini banyak ya. Jangan dipikir sedikit ya. Saya satu aja nggak daftar loh. Kalian juga nggak daftar kan sama sekali kan? Ini banyak sekali nih penemuan ini ya. Satu kali, satu surat kabar yang terkenal ya, New York Times. Itu menarik sekali ya, ditulis di situ. What is the value of Thomas Edison's brain? Otaknya Thomas Edison itu berapa nilainya? Jadi dia tuh bikin analisa ya, penemuan-penemuan Thomas Edison itu kan jadi bisnis ya. Kalau saudara tahu di Amerika itu ada yang namanya AT&T, ada yang namanya Edison Electricity dan sebagainya. Jadi itu kan perusahaan itu go public, apa semua right issue segala macam itu jadi besar sekali. Nah, itu caranya mereka menganalisa berapa nilainya otaknya si Edison. Saudara mau tahu berapa nilainya? Ini. 25 miliar US dollar. Ini otaknya satu orang ya. 25 miliar US dollar ya. Bukan rupiah ya. Rupiah aja udah banyak, ini dolar nih. Ya. Ini adalah orang yang too stupid to learn nih, bisa begini nih. Ya kan? Nah, itulah yang sekali lagi ya. Kita nggak tahu di sebelah saudara, di depan saudara, tetangga saudara. Mungkin ada orang-orang yang punya potensi seperti begitu, ya. Nah, kita yang bisa apa itu? Bukakan itu. Oke? Satu lagi sebetulnya ya, saya mau cerita mengenai Steve Jobs. Ada yang baca nggak mengenai Steve Jobs? Jadi Steve Jobs ini pendirinya Apple ya, pendirinya Apple Computer. Ini dulu ceritanya dia sebetulnya lahir dari kecelakaan lah. Jadi ibunya itu orang bule, dia pacaran sama orang Syria gitu loh ya. Kayak pokoknya orang-orang Middle East, orang Arab gitu. Nah, hamil, terus habis gitu orang tua dari si mamanya ini, bule ini nggak bisa terima. Jadi akhirnya mereka dengan terpaksa pisah ya, papanya pergi. Terus akhirnya mamanya ini terpaksa mesti kasihkan si Steve Jobs ini ke orang ya. Akhirnya ada orang tua angkatnya. Nah, sempat waktu dia sekolah itu miskin ya, betul-betul bukan yang kaya sekali gitu loh. Ya, sampai di situ diceritakan bahwa dia kadang-kadang makan tuh begitu sederhana. Jadi kalau weekend itu dia jalan jauh sekali beberapa mile ya, beberapa kilo itu supaya dapat makanan enak. Karena di sana itu ada kuil Hindu ya. Di Amerika itu ada satu kuil Hindu yang kalau weekend itu kasih makanan enak-enak. Nah, dia jalan setiap weekend ke situ. Nah, dia ini juga seringkali timbul pertanyaan-pertanyaan yang tentang kehidupan yang dia nggak ngerti itu apa ya. Tapi dia begitu kecewanya, dia tanya sama pendeta, dia ke gereja, nggak ada orang yang kasih jawaban dia yang sebenarnya. Ya kan, mungkin dia, lu anak kecil, lu bego, lu apa, pokoknya nggak dikasih jawaban. Akhirnya sampai hari ini dia nggak mau jadi orang Kristen. Ya, nah ini orang yang betul-betul nggak dianggap sama orang. Saudara mau tahu nggak hari ini Apple itu nilainya berapa? Tahu Apple? Saya itu ngikutin soalnya gini-gini ya. Jadi per minggu kemarin ya, itu kira-kira tanggal 20 Juli, itu nilai perusahaan Apple $500 miliar. Satu company ini ya, lebih kaya dari Indonesia. Indonesia cadangan devisa nggak sampai 100 miliar loh.
Ini lebih kaya dari Indonesia. Satu perusahaan kecil, isinya paling cuma berapa puluh ribu orang, gara-gara satu orang. Nah, jadi apa yang saya ingin bagikan kepada saudara, setiap orang itu punya potensi yang begitu besar, yang saudara dan saya itu bisa unlock, ya, bisa unlock. Bahkan saudara sendiri juga punya potensi yang begitu besar, yang saudara bisa unlock. Rahasianya tadi udah ketahuan kan. Tadi maka itu saya cerita kenapa ini linear, kenapa ini eksponensial. Lalu saya cerita yang papan catur dan karena semuanya itu bicara angka, ya, saudara dan saya bisa. Oke, next. Yang Bonhoeffer itu ya. Ini saya suka sekali kata-kata ini ya. Dia bilang Christianity without discipleship is always, ya, Christianity without Christ. Ini keras sekali ya kata-katanya ya. Ngerti? Kekristenan tanpa pemuritan itu sama seperti kekristenan tanpa Kristus. Waduh, saya pertama kali ini baca terus gak salah ini orang bicara begini atau apa. Tapi akhirnya saya mengerti. Ya kan? Apakah artinya ya kekristenan tanpa pertobatan, kekristenan tanpa buah, kekristenan perlu dipertanyakan iman yang macam apa itu? Oke? Ini letter of community nanti saya akan bacakan sesi yang berikutnya ya. Nah, hari ini ya termasuk di dalam ruangan kita itu ada 3 macam orang ya. Ada 3 macam orang, termasuk saudara dan saya ya. Setelah saudara mendengar apa yang saya bagikan sore hari ini, itu tetap saudara ada di dalam satu dari 3 kategori ini. Yaitu pertama, see things happen. Sorry, ini jangan terlalu cepat. Ini see things happen dulu. Ya, yaitu saudara melihat, waduh, ya saya ngerti ini mengenai ini. See things happen. Ya. Nah, tapi ada orang-orang yang setelah mendengar ini, dia make things happen. Ya, dia melakukan. Ya. Dia memuridkan orang, ya, dia melayani. Ada orang yang ketiga, don't know what's going on. Ngomong apa aja ini nggak ngerti saya. Ini yang bego ini, ya. Nah, pertanyaannya hari ini saudara tipe yang nomor berapa? Ya kan? Apakah saudara tipe yang pertama see things happen? Wah, ya oke, saya ngerti ini kayak gini. Atau saudara orang yang kedua, setelah ini saya mau berbuat sesuatu, make things happen, ya. Atau yang ketiga, nggak ngerti. Oke, sampai sini ada pertanyaan, udah selesai ya. Supaya saudara bisa ngikutin dengan lebih baik, saya minta saudara baca ya, cuman sebentar-sebentar aja kok. Baca Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 13. Lalu yang kedua baca Rut 1 12 sampai 18. Lalu 3 Nehemia 1 ayat 1 sampai 2 ayat 1 ya. Ini aja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pemimpinnya siapa?